Halo para pencinta movie, kembali lagi di Kamar Movie. Bagaimana kabar kalian? Tentu semua baik dan sehat selalu ya guys. Kali ini kita akan membahas alur film yang berjudul Free Guy. Film ini dibintangi oleh Ryan Reynolds serta disutradarai oleh Shawn Levy. Genre dari film ini ialah action dan adventure. Film ini menceritakan tentang kisah seorang teller bank yang mengetahui bahwa dia sebenarnya adalah NPC di dalam sebuah game dunia terbuka yang brutal. Oke, mari kita bahas langsung saja alur dari film ini guys. Check it out. Film ini diawali dengan aksi seorang pria berkacamata hitam atau oranye ya, yang berada di Free City, nama kotanya, di mana kota tersebut merupakan surga bagi Guy. Di sini, Guy pun sangat bebas dan bahagia menjalani hidupnya. Akan tetapi, hanya satu yang ia belum miliki di dunianya, yaitu seorang kekasih. Dalam bertugas sebagai teller bank di tempat ia bekerja, Guy sedang berbincang asik dengan kawannya, Buddy namanya. Tiba-tiba perampok pun datang. Akan tetapi, mereka sebagai petugas keamanan malah membiarkannya Guy. Setelah perampokan itu berakhir, Guy dan Buddy pun berjalan di pinggir kota. Ia pun akhirnya bertemu dengan gadis pujaannya. Di saat ia mengejarnya, dengan tak sengaja ia tersambar oleh kereta api. Dan game tersebut pun berakhir. Hahaha, ternyata hanya kehidupan di sebuah game kawan. Hal seperti semula pun berulang. Lagi-lagi bank dirampok. Tapi kali ini Guy tidak membiarkan perampok itu bertindak. Guy melihat pujaan hatinya melintas di depan kantornya saat ia sedang tiarap. Dengan semangat cintanya, ia pun berhasil mengalahkan perampok itu dengan tak sengaja dan mengambil kacamatanya. Lalu ia pun mengejar cintanya. Di saat ia menggunakan kacamata hitam tersebut, ia terkejut dan merasa sangat keren sekali kawan. You see this? Akan tetapi, setelah Guy mendapatkan kacamata tersebut, ia malah menjadi buronan. Guy pun dikejar-kejar oleh pengawas dari game ini. Sebut saja Cage dan Mouser namanya. Cage dan Mouser pun menggunakan avatar seorang polisi dan kelinci dalam game ini untuk mengejar Guy. Di saat Guy dikejar-kejar oleh mereka, dengan tak sengaja Guy pun memiliki kekuatan untuk melompat tinggi dari sepatu yang ia beli sebelumnya. Akan tetapi, Cage dan Mouser pun tak mau kalah. Ia bisa merubah coding dalam game tersebut, sehingga fasilitas istimewa pun bisa mereka dapatkan dengan mudah. Guy pun berhasil lolos dari kejaran mereka, tapi itu tak berlangsung lama karena Cage dan Mouser berhasil menabraknya. Di dunia nyata, Cage sangatlah terkenal. Ia memiliki kejeniusan untuk membangun game ini. Di sini kita diberitahu kalau Cage dan Millie, wanita yang digemari Guy, ternyata memiliki hubungan dekat dengannya. Oke, kita beralih lagi ke dalam game, di mana Millie atau Ertian sedang melacak keberadaan Anwan. Ketika Millie sudah sampai di lokasi, tiba-tiba Guy pun muncul. Di sana, Guy dapat bertemu langsung dengan pujaannya. Mereka pun berbincang-bincang asik berdua sampai Guy pun bertanya kepada Millie bagaimana caranya untuk bisa menaikkan level avatarnya. Guy pun sangat bersemangat telah bertemu dengan gadis pujaannya. Ia pun mulai menaikkan level avatarnya dalam game ini. Tapi dengan cara yang berbeda. Ia tidak menjadi perampok ataupun kriminal, melainkan menjadi penolong atau pahlawan. Guy pun semakin terkenal di game maupun di dunia nyata. Ia dijuluki pria berbaju biru. He looks like an NPC, but he's running around leveling up crazy fast between the Video game Free City has been turning into a You're absolutely right. Blue shirt guy. Level Guy pun semakin meningkat, sudah mencapai di 102. Ia pun sudah ahli dalam membela dirinya. Ketika Guy kembali ke kantor lamanya, ia pun mengajak sahabatnya, Buddy, agar bisa sepertinya. Akan tetapi,
Buddy masih tidak berani. Di sini Guy pun menjadi perhatian utama bagi Kay. Ia dipantau terus olehnya. Saat Kay sedang memantau Guy, tiba-tiba Millie pun menghubunginya agar bisa membantu avatarnya masuk ke dalam fasilitas Anwan. Di saat Millie sudah berhasil mengambil salah satu video klip, tiba-tiba alarm berbunyi. Penjaga Anwan pun bermunculan. Millie saat itu kewalahan melawan para penjaga tersebut. Akan tetapi, Guy pun hadir dengan mengendarai sepeda motor yang datang dari jendela. Baku tembak dan pergelutan yang sangat keren terjadi. Dan tentunya ada sedikit intrik romantisnya Guy. There's all you cannot take. Akhirnya, pria yang disebut Anwan pun muncul di dunia nyata. Ia protes ke kantor di mana game Free City ini dijalankan terkait dengan kehadiran pria berbaju biru di dalamnya. Kay pun terus menyelidiki siapa sebenarnya pria berbaju biru ini karena ia tidak terdeteksi di dalam game saat beraksi. Akhirnya, Kay pun mengetahuinya. Ia pun memberitahu Millie kalau Guy itu ternyata sebuah NPC atau non-player karakter. Jadi tidak ada user yang memainkannya di dunia nyata. Case pun berkata kalau ia dan temannya berhasil membuat game ini benar-benar bebas seperti di dunia nyata. Contohnya, seperti pria berbaju biru. Selanjutnya, Millie pun memberitahu yang sesungguhnya kepada Guy kalau ia sebenarnya bukanlah pemain utama di dalam game ini. Kekecewaan pun terlihat di wajah Guy. Ia sebenarnya masih bingung mengapa ada dunia game dan dunia nyata. You're not. For a second there, I felt pretty alive. Di dalam kekecewaannya, Guy pun tetap merasa kalau dirinya benar-benar hidup. Di saat ia mencoba memberitahu NPC yang lainnya, lagi-lagi ia ditabrak oleh kendaraan. Setelah kejadian itu, ia pun pergi menemui Buddy. Di sana, ia curhat kalau NCP itu tidak nyata. Tapi, jawaban Buddy sangat memotivasinya. Karena hidup itu akan terasa jika kamu selalu membantu orang lain. Setelah mereka bercurhat ria, Guy dan Buddy pun menuju ke tempat di mana Guy dan Millie bertemu untuk mengambil salah satu video klip dari game ini yang sebelumnya tidak berhasil Millie rebut. Di sana, Guy dan Buddy bertemu dengan Revenjamin namanya. Akan tetapi, hal yang seharusnya tegang dengan aksi tembak-tembakan, di sini malah ia diberi video klip ini dengan cuma-cuma. Karena Revenjamin sangatlah ngefans dengan pria berbaju biru. Bit of that Free City itchy kitty. Yes, you do. The way you move, it's almost dirty. I swear to God, if you touch that sock, you will be in therapy for the rest of your life. Di sini, Anwan pun sangat kecewa dengan game yang ia miliki. Karena sudah banyak komentar dari dunia nyata kalau game ini tidak dibuat untuk melakukan hal-hal baik. Di sini, Anwan meminta Kay dan Mouser untuk merestart ulang server dari game ini karena ia merasa rugi besar akan penghasilannya terkait tindakan NPC pria berbaju biru. Akan tetapi, Kay sepertinya tidak setuju dengan perintah Anwan. Setelah Mouser melakukan restart akan game ini, Guy pun kembali dengan NCP pada awalnya. Millie pun mencoba untuk berkomunikasi kepada Guy agar ia bisa kembali ingat dengannya. Great. Guy, where? The data has been erased, but it's in your head. Please try. I'm sorry, lady. I think you have the wrong guy. Don't have a good day. Kay pun menghubungi Millie. Ia memberitahu kalau hasil restart game ini sepenuhnya tidak menghapus memori dari Guy. Millie pun bergegas menemui Guy di mana tempat ia bekerja dengan modus merampok dan menyandranya. Akan tetapi, kekuatan cintalah yang mengembalikan semua ingatan Guy di dalam game ini, kawan. Oh, the choice is totally yours. Okay. Setelah Guy kembali pulih ingatannya, ia dan Millie pun meyakinkan NPC yang lainnya agar bisa hidup bebas dari karakter latar belakang serta memiliki kehidupan yang sesungguhnya di dalam game ini. Di saat Anwan mengetahui sumber masalah di dalam gamenya, ia pun memerintah Mouser untuk membunuh karakter Millie. Akan tetapi, ia tidak bisa melakukannya karena semua NPC mogok untuk berperan di dalam gamenya. Semua gamer di dunia nyata pun bingung karena di dalam gamenya tidak ada satupun NPC yang akan jadi sasaran mereka. Di saat Mouser diperintahkan untuk membunuh avatar Millie dan Guy dengan cara apapun, mereka dibantu oleh Kay
agar bisa lolos dari serangan-serangan yang monster lakukan kepada Millie dan Guy. I got him, don't worry. You want some 4 wheels to the face? Take that. Anwan pun mulai mengetahui siapa yang membantu Millie dan Guy. Cage pun dipecat dari pekerjaannya. Akan tetapi, ia tetap membantu Guy agar bisa berhasil mencapai tujuannya. Di sini, Anwan memerintahkan karyawan lainnya untuk memasukkan kode Dude, di mana kode ini ialah memunculkan karakter yang mirip tapi berbeda bentuknya dengan Guy. Di dunia nyata pun menjadi fokus untuk menonton perkelahian antara Guy dan pria yang mirip dengannya. Game ini pun menjadi berjalan sendiri seperti pertunjukan film, dan di saat Guy diserang bertubi-tubi, di sini ada hal yang lucu dan sangat mengejutkan kawan. Guy pun akhirnya dapat mengalahkan pria besar tersebut. Di saat Anwan mulai frustasi, ia pun ingin menghancurkan server dari game Free City ini dengan cara manual. Di saat Anwan menghancurkan hampir seluruh server yang ada, ia pun mendapat perlawanan oleh Mosher. Mosher berkata, "Kau tidak melakukan apa-apa, ini adalah permainan kunci, dan akulah kuncinya." Mosher pun akhirnya dipecat oleh Anwan. Di saat hampir semua gedung-gedung runtuh dan beberapa NPC ada yang hilang akibat penghancuran server tersebut, Guy dan Buddy terus berusaha dan berlari agar sampai di tujuan mereka. Tapi Buddy tidak selamat di sini. Ia pun ikut hilang akibat tertinggal. It's been the best day of my life. You get to that field. Di saat server terakhir akan dihancurkan, Millie pun menemui Anwan untuk menunjukkan kalau Guy sudah berhasil sampai di tujuannya dan membuat kesepakatan jika game Free City ini diambil alih oleh Millie, sedangkan game Free City berikutnya boleh dilanjutkan oleh Anwan. Karena di game Free City yang pertama ini, Millie dan Cage sudah berhasil membuat kehidupan yang sempurna. Akhir cerita dari film ini sangat-sangat happy ending kawan, dimana Millie mendapatkan cinta sejati sesungguhnya dan Guy pun mendapatkan kembali sahabat sejatinya. Oke, terima kasih sudah menonton tayangan ini dari awal sampai akhir. Semoga ulasan dari film ini bisa menambah referensi permovian kalian. Masih banyak sebenarnya adegan demi adegan yang sangat seru dari film ini. Apabila kalian masih penasaran dengan filmnya, kalian bisa tonton di bioskop ataupun di akun langganan permovian kalian guys. Dan jika kalian suka dengan ulasan ini, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, komen, and share Kamar Media ya kawan. Karena kita akan terus menyajikan alur film yang sangat menarik. Terima kasih dan sampai jumpa kawan.